Aku pikir Coach Arif akan paham, terus ternyata Coach Arif gak paham nih. Coach Arif tanyalah, maksudnya apa? Saya baru sadar, ya saya ngomong apa ya? Nah, itu biasanya sales kayak gitu tuh Coach. Halo sahabat sales, balik lagi nih di Curhat Sales bareng Friska dan Coach Antoni Sarif. Nah, hari ini aku membahas kenapa sih sales tuh kalau ngomong suka nggak jelas? Nah, jangan-jangan kamu kayak gitu juga nih. Yuk, kita langsung tanya Coach Arif. Halo Coach. Hai. Nah, gini Coach, sebenarnya aku juga mau menyampaikan keluh kesah dari sales. Sales itu kayak kebanyakan nih Coach, kita ngomong tuh nggak jelas gitu Coach. Jadi taunya nggak jelas dari mana? Aku menyampaikan nih sesuatu ke Coach Arif. Aku pikir Coach Arif akan paham, terus ternyata Coach Arif gak paham nih. Coach Arif tanyalah, maksudnya apa? Saya baru sadar, ya saya ngomong apa ya? Nah, itu biasanya sales kayak gitu tuh Coach. Oke. Nah gini, saya tuh menemukan ada beberapa orang kayak mengalami kesulitan kosakata ya. Oh, oke. Kesulitan kosakata atau kesulitan memahami ini apa. Jadi ketika dia menjelaskan segala sesuatu, dia akhirnya menjadi nggak jelas. Gitu loh ya. Kalau saya suka kayak gini sih, ini nih cara saya berpikir ya. Cara saya berpikir, kalau pertama segala sesuatu, saya perlu tahu ini kategorinya apa. Kalau istilah NLP lah, istilah NLP saya ngomong dulu, jadi biar dapat gambarannya gitu ya. Ada istilah kalau di NLP ada chunking down. Chunking down itu artinya spesifik. Ada yang namanya chunking up. Artinya ngomongnya lebih membesar gitu ya, lebih general. Nah, kebetulan segala sesuatu ketika orang mau membahas segala sesuatu yang detail, saya perlu tahu chunking up-nya dulu. Ini termasuk kategori apa gitu. Ketika dia kategorinya apa saya pahami, saya ngomongnya lebih clear. Jadi misalkan contoh, kemarin kan ada pertanyaan dari sales ya. Ada pertanyaan mengenai apa? Bagaimana caranya ngebuka mindset seseorang. Nah, pertanyaan yang menarik, membuka mindset seseorang dan kemudian dia jualan direct selling. Kalau nggak salah gitu kan. Nah, membuka mindset seseorang itu di kepala saya itu saya nggak paham maksudnya apa. Seseorang itu apa? Kalau seseorang itu artinya pelanggan atau calon pelanggan, saya paham. Seseorang itu malah mungkin menurut saya terlalu chunking up, terlalu general. Saya perlu tahu lebih spesifik, membuka mindset maksudnya apa. Jadi masalah mindset itu juga terlalu chunking up. Saya perlu detailnya. Maksudnya mindset ini apa? Jadi ngomong yang terlalu general kadang juga ngebingungin orang tertentu. Begitu ya. Jadi saya perlu tahu tuh ini yang diomongin apa. Kalau saya misalkan contoh ya, bagaimana cara membuka mindset seseorang? Saya akan ngomong, kalau langsung jawab ya. Buka mindset seseorang, gampang. Kamu bikin bagaimana segala sesuatu yang tadinya tidak menjadi problem, menjadi problem. Saya ngomong general juga kan? Iya, sama-sama baik gue dari situ ya. Iya. Tinggal dibilang, oh gitu ya Coach. Iya, habis itu udah nggak jawab lagi, udah. Sedangkan saya tipe orang yang ketika menjelaskan segala sesuatu harus paham banget orang. Dan saya harus mengerti, bahkan kayak tadi kamu ikut presentasi sama saya kan? Ketika saya sudah bisa menebak, orang ini bakal kebingungan setelah saya ngomong. Kalau saya ngomong A, bingung nggak? Kalau saya ngomong B, dia bingung nggak? Maka saya ngomong. Misalkan gitu ya. Coach, misalkan ya. Coach, maksud saya gini, bagaimana caranya membuka mindset seseorang? Khususnya, kan spesifik. Khususnya kepada customer supaya yang dari tidak mau beli menjadi beli. Clear. Dan itu problemnya apa? Nah, problem yang suka terjadi itu karena mereka tidak punya kemampuan komunikasi yang cukup bagus. Dan kadang-kadang mereka terlalu chunking up-nya terlalu tinggi, yang akibatnya ngomongnya general-general saja. Ya kalau jadi anggota politik sih bagus. Oh iya toh. Saya akan memajukan desa ini. Apapun akan saya lakukan, saya akan bekerja keras dari pagi hingga malam untuk membuat desa ini menjadi makmur. Tepuk tangan dong. Iya benar. Karena taunya warga desa, oh iya dia mau memajuin. Iya, caranya? Nggak ada. Karena ngomongnya terlalu umum kan, itu maksudnya. Dapat ya? Jadi kadang kalau buat jadi anggota politik bagus. Tapi kalau untuk seorang sales? Seorang sales nggak bagus.
Begitu juga buat seorang cowok mau meminang ceweknya. Oh, Dan gitu ya, kan bercandanya gitu ya. Saya akan membahagiakan kamu seumur hidupmu. Tidak akan saya kecewakan. Kamu akan saya proteksi, saya lindungi. Caranya? bener-bener. Ternyata zong. Kan gitu habis itu ya. Oh, oke. Clear ya? Jadi sebenarnya cara komunikasi para sales yang saya temukan adalah ngomongnya terlalu general, terlalu umum yang membuat orang tidak paham. Oke. Iya enggak? Oke. Nah, sedangkan orang bisa trust kalau itu sangat masuk di logiknya dia. Oke. Kalau nggak logik nggak bisa. Kayak contoh, saya pernah juga ada satu klien yang mengalami kesulitan kalau berbicara dengan coach tertentu. Oh, Karena ngomongnya terlalu general. oke. Jadi dia nanya detail banget, saking detailnya kayak perintah kecil-kecil dikecilin sama dia. Kalau saya mah ketawa-tawa, karena saya udah tahu tujuannya kemana. Karena makanya sebagai seseorang ketika kita tahu bahwa ini arahnya mau kemana, pertanyaan ini akan menuju kemana. Iya. Misalkan dia jualannya berkaitan dengan direct selling, Ya. tujuan pertanyaan itu misalkan tanya gini, ini bahannya dari plastik ya? Oh, Iya, dari plastik. Kira-kira tujuan pertanyaan itu bahan dari plastik, tujuan untuk apa? untuk nanya ketahanannya Bagus. Apalagi kira? awet atau enggak? Bagus. Itu seorang sales harus menduga. Atau jualan obat deh, direct selling, obat apa misalnya? Obat pengurus badan deh, yang paling gampang lah, yang paling laku ya. Kalau pengurus badan jarang laku. Pengurus badan jarang laku. Kurus badan Iya, deh. kurus. Kurus gitu. Kalau obat kurus badan, menguruskan badan, melangsingkan. Ya enggak? Dia nanya nih. Ini bakal diare enggak? Kira-kira tujuannya apa nanya itu? Hanya efek samping, Efek samping? ketergantungan atau enggak? Enggak, dia nggak nanya ketergantungan. Dia tanya ini diare apa enggak? Ketergantungan nggak beda. Efek samping ya, Coach. Efek samping. Iya, Nangkep nggak? nangkep. Seorang sales nggak pernah mikir itu. Dia cuma cerita aja, ini obat dimakan, bisa langsung ngurusin berat badan dalam waktu singkat dan sebagainya. Tapi dia nggak akan berpikir, bisa diare apa enggak? Oh iya. Oh enggak, ini nggak bakal diare. Abis itu udah lewat. Padahal Anda harus memahami apa concernnya dia. Iya. Betul dong? Betul. Ya enggak? Iya. Ini benar. Bisa ngurusin badan dengan cepat. Nggak bahaya kah? Iya. Kira concernnya apa? Keamanannya sih, Coach. Keamanannya. Iya. Atau dia pernah baca sesuatu, Atau dia pernah pakai, Coach. Biasanya kayak Atau- dia udah pernah pakai. ya atau dia pernah pakai atau pernah dia tahu sesuatu kalau turunnya cepat itu bakal Karena- berbahaya. Mendingan tanya, Oh, betul. concernnya kakak apa? Hmm. Kebanyakan sales gagalnya di situ. Bagian menggali kebutuhan berarti ya, Coach ya. Komunikasi kan? Benar. Nah, teman-teman, sebagai sales nih, kita sebagai sales juga harus memahami nih concernnya si customer tuh bagaimana Atau ya, buatlah frequently asked question. Coach? Oh, oke. Frequently asked question kan artinya pertanyaan yang paling iya, sering paling bakal sering ditanya. ditanyakan. Tugas kalian adalah hafal mati jawabannya. Hafal mati. Oh, iya. Ketika dia misalkan, karena biasanya kan setiap orang kan customer pasti ada penolakan. Penolakan selalu sama. Kalau telepon penolakan apa sih? Orangnya nggak di tempat. Iya. Meeting. Kirim aja dulu. Heeh, Meeting, meeting. email aja dulu. Ya nggak? Jadi tugas kita menjinakkan ini. Ya nggak? Betul. Cara menjinakkan ini gimana? Ya berbagai cara. Mungkin kamu gagal cara satu, tapi cara dua, cari lagi. Oke. Sales akan gagal. Ya, sales akan gagal ketika dia berhenti. Oke. Sales tidak akan gagal kalau Dia maju terus. ini gimana caranya? Bukan maju terus juga ketabrak tembok. Oh, oke. Fleksibel. Fleksibel, teman-teman. Iya, benar. Gimana caranya supaya menjinakkan pertanyaan-pertanyaan ini? Oh, oke. Dan ketika kan gini ya, kalau sales itu kata kuncinya sebenarnya cari pola kok. Kalau pola sama sudah ketemu, kamu ulangi saja polanya pasti berhasil. Oh, oke. Dan kamu nggak bakal gagal. Biasanya sales berat tuh di awal-awal tahun, setahun pertama. Kalau udah tahu polanya, bahkan gini ya, ini challenge ya. Misalkan contoh dulu, saya jualan nih. Dulu saya jualan, saya berhasil jualan 1-2 unit. Saya pengen jualannya bisa sampai 40. Gimana caranya? Saya cari cara. Cara ini udah nggak berguna yang cara lama. Saya cari lagi metode baru yang sampai tekniknya bisa sampai akhirnya bisa benar-benar ke 40. Kebanyakan orang nggak. Teknik yang closing 2 itu dipertahankan terus
Dan maka akhirnya nggak pernah sampai 40. Oh, iya benar ya, Coach. Makanya kenapa mesti nonton video dari channel ini. Karena Betul, banyak teman-teman. ide-ide semua kan. Banyak insight dan cara-caranya. Jadi teman-teman udah habis cara satu, cari lagi, Cari cara tonton dua. video lagi. Oh, Iya, cari biar cara dua mengembangkan nih. supaya omsetnya terus naik. Oh, oke. Nah, teman-teman, semoga teman-teman dapat insight dan dapat cara serta pola baru nih teman-teman. Oke, segitu dulu nih Coach dari aku. Akhir kata dengan saya Friska dan Saya Coach Antonio Syarif. Sampai jumpa. Salam performance. performance. Bye-bye.